Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas satu cerita pendakian Rinjani yang lumayan bikin tegang nih. Oh ya, Rinjani memang selalu punya cerita ya. Iya, ini sumbernya dari transkrip wawancara di kanal YouTube Besok Pagi. Ada pendaki namanya Bang Romi, dia cerita pengalamannya Oktober 2021. Judulnya aja udah serem, nyesel kalau nggak nonton cerita ini. Sebelum ajal menjemput pendaki tersesat di Gunung Rinjani. Waduh, dari judulnya aja udah kebayang ya. Tersesat di Rinjani. Betul. Nah, kita mau coba telusuri nih tantangan fisik mentalnya, keputusan-keputusan penting yang mereka ambil, sampai ada momen-momen ganjil juga katanya. Menarik. Pengalaman langsung dari sumber pertama gini biasanya kayak detail. Yang bikin saya penasaran itu gimana ya, resiko versus kepuasan mendaki gunung itu kadang tipis banget batasnya. Apalagi ini ada singgungan soal nyaris celaka dan hal-hal agak horor. Oke, kita bongkar aja ya ceritanya. Siap. Mari kita lihat bagaimana dinamika pendakian ini berkembang. Oke, jadi awalnya nih ada 4 orang, Romi, Ewan, Era, satu-satunya cewek, sama Dodi. Mereka naik lewat Sembalun, Oktober 2021. Tapi mulai ini agak kesiangan, jam 1 siang gitu. Jam 1 siang. Wah, itu udah lumayan sore ya untuk start Sembalun yang treknya panjang. Iya, saking semangatnya katanya sampai lupa doa bareng dulu di awal. Terus ada strategi nih, si Era sama 3 tas carrier itu naik ojek, biar cepat. Nah, 3 cowoknya, Romi, Ewan, Dodi jalan kaki gantian bawa 1 carrier. Gimana tuh menurut Anda soal strategi awal ini? Start siang itu udah 1 poin. Terus soal strategi pecah tim pakai ojek ya. Secara logistik mungkin masuk akal ya buat hemat waktu di awal. Tapi ini langsung bikin ada 2 unit terpisah kan? Iya juga ya. Potensi miskomunikasi atau kalau ada apa-apa di jalan jadi lebih repot koordinasinya. Mungkin nggak kepikiran sampai situ pas awal. Itu semacam trade-off lah. Benar. Nah, awalnya sih lancar, nikmatin sabana, tapi ya lama-lama trek mulai berasa berat. Mereka sempat berhenti, akhirnya ingat buat doa bareng. Di jalan ketemu pendaki sendirian gitu, nggak bawa headlamp. Sendirian? Malam-malam? Katanya sih ditinggal rombongan, ya udah dibantuin sama mereka. Terus mereka sampai pos 3 itu udah maghrib, sekitar jam 6:30 malam. Nah, di sini nih keputusan krusial lagi, ambil jalur pintas. Jalur pintas? Malam-malam? Iya, katanya lebih cepat, tapi lebih terjal, masuk hutan gelap gitu. Waduh, itu keputusan, berisiko tinggi ya. Udah capek, gelap, medan nggak familiar, terus ambil jalur terjal. Potensi kesasar atau cedera itu gede banget. Iya, malah si Romi sempat ngeliat kayak sosok putih, tapi ternyata pohon. Udah mulai halu mungkin ya. Bisa jadi, itu bukan sekedar sugesti, tapi mungkin udah tanda-tanda stres atau kelelahan ekstrim mulai mempengaruhi persepsi. Lingkungan kan juga mendukung ya, gelap, hutan. Perjalanan berat itu akhirnya ngebawa mereka sampai Pelawangan 1 sekitar jam 8 malam. Tapi target awal mereka itu Pelawangan 2, biar lebih dekat ke puncak. Oh, masih lanjut lagi? Masih. Baru sampai Pelawangan 2 itu jam setengah 10 atau jam 10 malam. Udah disambut angin kenceng di sana. Rencana awal mau summit jam 12 atau 1 pagi, diundur jadi jam 2 atau 3. Karena kecapean ya pasti. Wajar sih. Iya, tapi apesnya malah kebablasan tidur. Baru mulai jalan buat summit itu jam setengah 7 pagi. Jauh banget dari rencana. Wah, jam setengah 6 pagi baru mulai summit. Itu udah lewat banget jendela waktu idealnya Rinjani. Resiko cuaca berubah drastis di siang hari jadi tinggi sekali. Betul, si Dodi memutuskan gak ikut ke puncak. Dia udah pernah katanya, jadi nunggu di tenda aja. Oke, jadi tinggal bertiga ya yang naik, Romi, Ewon, Era. Iya, dan bener aja, cuaca yang tadinya cerah cepet banget berubah. Kabut tebel, angin kenceng banget, terus ada hujan rintik, tapi katanya sakit kayak es batu kecil gitu. Nah kan, itu tipikal gunung tinggi, cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. Mereka bahkan ketemu pendaki terakhir yang turun udah ngingetin kalau di atas badai. Kondisi makin rumit pas Ewon mulai ngerasa nggak enak badan, curiga jantungnya kumat. Waduh. Terus yang bikin merinding, si Ewon ini geku lihat Era yang jalan di depan, itu kayak jalan ke arah jurang. Astaga, itu bisa jadi mungkin halusinasi karena ketinggian atau kelelahan ekstrim ya, atau memang situasi berbahaya. Nah, itu bikin Romi di posisi sulit banget. Mau turun nemenin Ewon atau ngejar Era.
Akhirnya, setelah mastiin Ewon kayaknya cukup kuat dan dikasih logistik, Ewon milih turun sendiri. Itu momen perpisahan yang kritis banget. Ewan sadar batas diri itu bagus, tapi membiarkan dia turun sendirian dalam kondisi gitu juga tetap beresiko. Dan klaim Ewan soal Era itu, wah, nambah beban mental banget buat Romi. Akhirnya, Romi nekat, dia susul Era sendirian. Ternyata, puncaknya udah deket banget. Cuma 15-20 menitan dari tempat mereka pisah. Oh, deket banget ya ternyata. Iya, ketemulah mereka di puncak, haru, tapi kondisinya white out. Putih semua, jarak pandang cuma 2-3 meter. Mencapai puncak dalam kondisi gitu, mungkin lega sesaat, tapi turunnya ini yang bahaya banget. Navigasi bisa kacau total. Benar, turunnya susah payah banget, Era udah lemes, jalannya pelan, sempat salah jalur pula, ngikutin aliran air malah hampir ke jurang. Nah, itu dia. Bahaya banget turun dalam whiteout. Sedikit salah arah bisa fatal. Untuk mereka masih selamat. Mereka baru sampai tenda lagi itu jam 4 sore. Belum selesai, mereka mutusin lanjut turun ke Danau Segara Anak, mulai jalan jam 5 sore. Jam 5 sore baru mulai turun ke Segara Anak. Itu sih udah pasti kemalaman lagi di jalan. Estimasi normalnya aja 3-4 jam kan? Iya, dan bener aja, molor banget, jadinya 6,5 jam. Tim kepisah lagi, Romi sama Era ketinggalan di belakang. Nah, di sini ada cerita aneh lagi. Romi ngaku lihat makhluk kayak anjing tapi panjang, matanya merah, terus nyium bau melati. Di tengah kelelahan ekstrim dan gelap ya ini? Iya, terus mereka juga ngerasa kayak jalannya buntu gitu sampai teriak-teriak minta tolong, baru akhirnya si Dodi nemuin mereka dan nunjukin jalan yang kata Romi tadi nggak kelihatan. Sampai camp Segara Anak jam 11:30 malam. Oke, kalau kita lihat dari kacamata psikologis dan fisiologis ya, kelelahan fisik yang parah, dehidrasi mungkin, kurang tidur, stres mental yang numpuk, gelap total, itu semua kondisi yang bisa bikin otak kita memainkan trik. Maksudnya? Ya, persepsi bisa terdistorsi. Makhluk aneh, bau melati, jalan buntu tiba-tiba ada, itu sangat mungkin manifestasi dari sensor yang udah overload atau kelelahan psikologis. Otak mencoba mengisi kekosongan atau merespon stres dengan cara yang nggak biasa. Ini bukan berarti pengalaman mereka nggak nyata secara subjektif ya, tapi ada penjelasan rasionalnya dalam konteks kondisi ekstrim itu. Perjalanan 6,5 jam setelah drama puncak itu udah pasti nguras habis semuanya. Masuk akal sih penjelasannya. Untungnya besoknya pas turun lewat Torean lancar aja. Refleksi Bang Romi sendiri di akhir cerita itu dia bilang pentingnya tetap tenang, terus dia dokumentasiin kejadian, katanya bukan buat konten tapi buat bukti fakta, dan ya itu tadi mencoba merasionalisasi hal-hal aneh yang dialami. Betul, refleksi itu penting. Kisah ini jadi semacam studi kasus ya, gimana keputusan kecil di awal, kayak start siang, dinamika tim, kondisi alam yang nggak terduga, sama batas kemampuan fisik dan mental manusia itu saling terkait. Jadi pelajarannya banyak banget ya dari cerita ini? Banget. Soal persiapan yang matang, antisipasi skenario terburuk, pentingnya kerjasama tim yang solid, kemampuan ambil keputusan rasional di bawah tekanan, dan yang paling penting, tahu kapan harus berhenti atau mundur. Kenali batas diri. Oke, jadi intinya pendakian Rinjani ini jadi semacam arena pertarungan ya. Melawan badai, melawan keputusan sulit, kerapuhan tim, sampai melawan persepsi diri sendiri yang dikaburkan kondisi ekstrim. Tepat sekali. Dan mungkin ini satu hal untuk Anda renungkan juga. Dalam situasi yang segitu menekan batas fisik dan mental, seberapa besar sih sebenarnya peran sugesti dan kelelahan itu dalam membentuk apa yang kita anggap sebagai kenyataan? Dan gimana caranya kita bisa tetap pegang kendali rasionalitas saat insting purba buat bertahan hidup udah mengambil alih? Wah, pertanyaan yang dalam ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.